Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan program kita, yaitu belajar nahu dasar. Buku yang kita gunakan adalah kitab Matan Al-Ajurumiyah. Kitab Matan Al-Ajurumiyah. Bisa kawan-kawan download file PDF buku ini di kolom deskripsi video ini. Sudah kita cantumkan link untuk mendownload buku ini. Materi kita pada kesempatan ini adalah alamatul fi'li, yaitu tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il. Ada 4 tanda fi'il yang disebutkan oleh muallif pada kitab ini, yaitu sin. Maksudnya sin di sini adalah kata sa yang di awal kata kerja, ada kata sa. Kemudian yang kedua adalah saufa. Kemudian yang ketiga adalah qoda, ada kata qoda. Kemudian yang keempat adalah ta'u ta'nits as-sakinah, maksudnya huruf ta yang sukun, dan menunjukkan untuk perempuan. Inilah 4 tanda fi'il yang disebutkan oleh penulis buku di kitab Matan Al-Ajurumiyah. Sekarang kita jelaskan satu persatu dan contoh penggunaannya. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan kawan-kawan subscribe channel YouTube kita ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kita upload video terbaru. Tanda yang pertama yang akan kita jelaskan adalah qoda. Tanda ini bisa masuk untuk fi'il madi. Bisa masuk untuk fi'il madi dan juga bisa masuk untuk fi'il mudhari. Jadi tanda ini masuk untuk 2 fi'il, yaitu fi'il madi dan fi'il mudhari. Ini jangan kita lupa. Itu keterangan yang pertama. Kemudian apabila qoda masuk pada fi'il madi, maka maknanya ada 2. Artinya bisa 2. Yang pertama tahqiq. Kemudian yang kedua takrib. Maksud tahqiq adalah bahwa peristiwa atau kata kerja itu memang betul-betul terjadi. Memang betul-betul sudah terjadi. Misalnya qad aflahal mu'minuna, sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Qad aflahal mu'minuna. Sekarang kita perhatikan kata aflaha. Aflaha di sini adalah fi'il. Mengapa kita bisa katakan ini fi'il? Karena sebelumnya ada qada, yang mana qada ini adalah tanda fi'il. Lalu dari mana kita bisa mengatakan bahwa qoda di sini adalah tahqiq, memang betul-betul terjadi? Kita perhatikan kata selanjutnya, al-mu'minuna. Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Memang sudah pasti bagi kita orang yang beriman ini, orang Islam, meyakini bahwa orang mukmin itu pasti beruntung, pasti selamat. Dari situ kita bisa menentukan makna qodanya, makna qod untuk tahqiq. Contoh selanjutnya untuk yang tahqiq, yaitu yang benar-benar terjadi. Qad ja'al muallimu, telah datang guru atau guru telah datang. Perhatikan kata ja'a. Kata ja'a. Ja'a ini adalah fi'il madi. Mengapa kita bisa pastikan ja'a adalah fi'il? Lihat di belakangnya. Di belakangnya ada qada. Karena ada qada di belakangnya, maka ja'a sudah pasti fi'il. Lalu makna qad di sini adalah tahqiq. Mengapa kita bisa katakan tahqiq? Itu apabila gurunya memang sudah betul-betul datang, sudah betul-betul hadir. Maka bisa kita katakan makna qada di sini adalah tahqiq. Kemudian makna yang kedua itu adalah takrib.
Takrib itu artinya sudah akan terjadi, tapi sebentar lagi akan terjadi. Misalnya, qad qamatis sholatu, kata orang, itulah yang diucapkan oleh muadzin ketika hendak mau sholat jamaah. Qad qamatis sholatu, sudah berdiri sholat. Padahal kan sholat itu sendiri belum dilaksanakan, tapi hampir tidak ada jarak lagi untuk dilakukan. Maka ini istilahnya dalam ilmu nahwu adalah takrib, artinya sebentar lagi akan terjadi. Qad qamatis sholatu, itu kata yang diucapkan oleh muadzin ketika hendak mau sholat jamaah. Atau misalnya, saya jelaskan dulu. Qad qamatis sholatu, kata qama ini adalah fi'il. Dari mana kita bisa memastikan fi'il ini? Apa alasan kita? Alasan kita adalah karena sebelum kata qama itu ada qada. Karena ada qada, maka qama ini sudah pasti fi'il. Selanjutnya contoh yang berikutnya kita buat. Qad gharabat asy-syamsu. Kata ghoroba itu adalah fi'il madhi. Alasannya adalah karena sebelum ghoroba itu ada qada. Yang mana qada ini adalah tanda fi'il. Di sini bisa kita makna qada di sini bisa kita artikan takrib, artinya akan terjadi, tetapi akannya itu sangat dekat. Ini apabila mataharinya belum terbenam, tapi sudah akan terbenam. Misalnya kalau seorang anak lama pulang ke rumah karena dia main-main, kemudian ibunya berkata, kamu lama kali pulang ke rumah, ini sudah terbenam matahari, padahal mataharinya belum terbenam. Itu berarti qad gharabat asy-syamsu. Makna qad di situ adalah takrib. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan qada untuk fi'il mudhari. Kan kita jelaskan sebelumnya bahwa qada ini bisa masuk pada fi'il madhi dan bisa masuk pada fi'il mudhari. Yang fi'il madhi sudah kita jelaskan. Sekarang adalah qada ditambah fi'il mudhari. Apabila masuk pada fi'il mudhari, maka artinya juga dua. Yang pertama taqlil. Maksudnya itu adalah jarang terjadi. Kemudian yang kedua maknanya adalah takthir atau banyak terjadi, sering terjadi. Sekarang kita buat contohnya. Qad yanjahul kasulu. Bisa kita artikan orang malas tersebut sukses, atau barangkali orang malas tersebut bisa sukses. Perhatikan kata yanjahu. Kata yanjahu ini adalah fi'il. Bisa kita pastikan ini adalah fi'il karena kata sebelumnya adalah qada. Qada ini tanda fi'il. Lalu bagaimana kita bisa menentukan bahwa makna qada di sini adalah taklil atau jarang terjadi? Itu dari kalimat ini dari awal sampai akhir. Qada yanjahu artinya sukses. Selanjutnya al-kasulu, yaitu orang malas. Kan orang malas itu identik dengan gagal. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa orang malas juga bisa sukses. Maka kata qada di sini maknanya adalah taklil, jarang terjadi. Sekarang kita buat qada ditambah fi'il mudhari yang maknanya adalah taksir atau sering terjadi. Qad yanalu al-mujtahidu bughiyatahu. Orang yang rajin mendapatkan atau mencapai cita-citanya, mencapai keinginannya.
Kata yanalu ini bisa kita pastikan adalah fi'il karena sebelumnya ada kata qada. Nah, berarti yanalu ini adalah fi'il. Kemudian makna qad di sini adalah takdir atau sering terjadi. Nah, dari mana kita mengetahui itu? Itu adalah dari makna kalimat itu dari awal sampai akhir. Qad yanalul mujtahidu bughiyatahu. Qad yanalu mencapai. Al mujtahidu orang yang rajin, bughiyatahu keinginan atau cita-cita. Jadi di sini bisa kita maknai qada itu adalah untuk takdir atau sering terjadi karena memang orang yang sukses itu biasanya adalah orang-orang yang rajin, tekun, ulet. Itu untuk yang qada. Sekarang kita jelaskan untuk yang sin dan saufa. Oke. Nah, tanda yang ketiga dan yang kedua dan ketiga itu adalah sin, yaitu sa, dan saufa. Dua tanda ini khusus untuk fi'il mudhari. Kalau sin yaitu sa dan saufa itu khusus untuk fi'il mudhari, tidak ada cerita fi'il madhi di sini. Kemudian makna dari sa dan saufa ini adalah menunjukkan masa akan datang. Masa akan datang. Di video sebelumnya kan kita jelaskan bahwa fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang sedang terjadi dan atau akan terjadi. Jadi sa atau saufa itu menjelaskan bahwa kata kerja fi'il mudhari itu memang akan terjadi, bukan sedang terjadi, tetapi akan terjadi. Kemudian sa dan saufa ini memiliki sedikit perbedaan. Perbedaannya itu adalah kalau sa itu lebih dekat waktunya, sedangkan saufa itu lebih jauh masa akan datangnya. Dua-duanya menunjukkan masa akan datang, tetapi sa lebih dekat masa akan datangnya, sedangkan saufa itu lebih jauh. Sekarang kita buat contoh penggunanya. Sa'adhabu ilal mustashfa ba'da sholati. Sa'adhabu ilal mustashfa ba'da sholati. Saya akan pergi ke rumah sakit setelah sholat. Misalnya sudah azan dan dia ucapkan ini, sa'adhabu ilal mustashfa ba'da sholati. Kata adhabu itu bisa kita pastikan adalah fi'il mudhari karena ada kata sa di sebelumnya. Sa ini adalah tanda fi'il mudhari. Itu untuk yang sa. Sekarang saufa. Saufa nara jazaa'a a'malina. Saufa nara jazaa'a a'malina. Kelak kita akan melihat balasan dari amal-amal kita. Perhatikan kata naro. Kata naro di sini adalah fi'il mudhari. Bisa kita pastikan ini adalah fi'il mudhari. Alasannya karena ada saufa sebelumnya, ada kata saufa sebelum naro. Maka kata naro ini bisa kita pastikan fi'il mudhari. Oke, tanda yang keempat atau yang terakhir yang disebutkan oleh muallif di kitab ini adalah ta'ut ta'nits as-sakinatu, yaitu huruf ta sukun yang menunjukkan perempuan. Artinya kata kerja itu dilakukan oleh muannats atau perempuan. Kita buat contohnya. Namat Zainabu fi ghurfatin naumi. Namat Zainabu fi ghurfatin naumi. Si Zainab telah tidur di kamar tidur. Perhatikan kata nama. Kata nama itu adalah fi'il madhi. Kenapa bisa kita katakan fi'il madhi? Karena ada ta sukun yang bersambung dengan nama ini. Ta sukun ini
ta yang menunjukkan untuk perempuan. Nah, maka kita pastikan nama adalah fi'il madi. Oke, selanjutnya jalasatil muallimatu fil fasli. Jalasatil muallimatu fil fasli. Guru perempuan telah duduk di kelas. Kita perhatikan kata jalasa. Jalasa ini adalah fi'il madi. Mengapa kita bisa katakan ini fi'il madi? Karena ada ta at-ta'nits as-sakinah. Ada huruf ta setelah jalasa. Jalasatil muallimatu. Ta ini sebenarnya adalah sukun. Jalasat al-muallimatu. Tetapi karena di depan ta ini juga sukunnya itu alif lamnya ini sukun, maka tidak bisa dibaca jalasat. Kalau dibaca disambung maksudnya dia harus diberikan baris kasroh. Tapi baris kasroh ini bukan baris aslinya. Kalau baris aslinya pada dasarnya itu adalah sukun, makanya ini disebut ta'ut ta'nits as-sakinah. Ta yang menunjukkan perempuan dan barisnya sukun. Oke, jadi jalasa ini adalah fi'il madi. Ta'ut ta'nits as-sakinah ini memang masuknya adalah pada fi'il madi, bukan pada fi'il mudhari. Itulah penjelasan materi kita pada kesempatan ini, yaitu alamatul fi'li. Silakan kawan-kawan simak, pahami. Bila ada yang kurang dimengerti, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.